Shalom sahabat Ngobras. Wah, pas sekali kita ada di Yerusalem, Holy Land, tempat di mana sejarah Alkitab semuanya dituliskan begitu banyak di sana. Nah, Pak Esra, mumpung kita lagi di Yerusalem nih, Pak. Ya. Sebetulnya kenapa bahkan sampai hari ini Israel sendiri, orang Yahudi sendiri, mereka belum percaya Kristus. Jadi what is the problem? Ya, sebenarnya bukan hanya sekarang ya, memang dari dulu juga banyak orang Yahudi tidak percaya Yesus. Memang sih ada banyak orang percaya Yesus pada zaman Yesus, tapi itu masih tetap termasuk minor dibanding dengan yang tidak percaya. Ya, kita tahu juga bahwa memang orang Yahudi itu punya sebuah pengharapan yang disebut sebagai pengharapan mesianik. Pengharapan mesianik, Mesianik. apa artinya? Mereka mengharapkan datangnya Kristus. Ya. Oke. Jadi Kristus itu, Kristos bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya Mesiah. Jadi sebenarnya artinya itu yang diurapi. Sebenarnya banyak orang diurapi, nabi, imam, raja diurapi. Tapi pada waktu bangsa Israel ada di pembuangan Babilonia, pada waktu itulah firman Tuhan datang melalui Nabi Yesaya soal penghiburan, bagaimana Israel akan dihibur dan lain sebagainya. Nah, dan sebagai tokoh yang akan menghibur itu lalu dimunculkanlah satu tokoh yang diurapi. Jadi akhirnya Mesiasnya menjadi Mesias tunggal yang dinanti-nantikan oleh orang Israel mulai dari zaman pembuangan. Nah, mengapa sampai mereka tidak percaya Yesus? Karena mereka tidak menganggap Yesus itu adalah Mesias atau Kristus itu. Kenapa? Ya, kita sekarang kan menyebut Yesus Kristus ya. Ya. Kita sudah menghubungkan antara Yesus dengan Kristus. Tapi sebenarnya Yesus itu tidak harus Kristus dan Kristus itu juga tidak harus Yesus. Ya. Nah, karena itulah maka orang Yahudi ya Yesus, tapi Yesus itu bukan Kristus, tapi orang Kristen anggap Yesus itu Kristus. Ya, Yesus itu Mesias. Ini disebabkan karena mereka mempunyai konsep yang berbeda-beda tentang Kristus itu seperti apa, ya. Kristus itu seperti apa? Mayoritas itu menganggap Kristus itu sebagai Kristus politis. Ya. Dan Bahkan kucing aja juga mau ikut ngobras, saudara-saudara. Kristus itu politis tadi. ya, Ya. Kristus politis karena mereka percaya bahwa Kristus akan datang lalu membawa Israel menjadi pemimpin dunia. Ya. Karena Israel itu setelah mereka dijajah atau ditindas, dikuasai oleh Babilonia, mereka nggak pernah merdeka kok. Ya. Dari Babilonia, lalu setelah itu mereka pindah penguasanya itu Media Persia, setelah itu pindah ke Yunani, setelah itu zaman Yesus pindah ke Romawi, dan setelah zaman Romawi mereka mengharapkan Mesias yang akan membawa mereka ke puncak dunia. Dengan kata lain, mereka menjadi negara adikuasa pemimpin dunia. Ya. Dan karena itu konsep tentang Mesias yang menderita, Mesias yang mati, itu nggak ada dalam pikiran mereka. Nah, Tapi bukankah itu ada di dalam nubuatan Yesaya? ya, tapi tafsiran mereka lain. Oke. Ya, tafsiran mereka lain. Jadi karena itulah maka mereka tidak. Jangankan itulah, kita lihat Petrus ketika Yesus beritakan bahwa dia akan mati, Petrus tarik dia kan, menegur kan. Ya. Kiranya Allah menjauhkan itu daripada. Artinya Ya. Petrus sendiri pun tidak mempunyai konsep tentang Mesias yang menderita. Ya. Nah, karena itulah maka mereka sukar untuk percaya bahwa Yesus itu adalah sang Mesias itu. Lalu bagaimana nanti tanda-tanda sampai mereka bisa percaya tentang Mesias? Kira-kira apa yang membuat mereka bisa? Sampai hari ini belum. Sampai hari ini belum percaya karena Alkitab juga mengatakan bahwa mereka ditegarkan hatinya. Jadi memang mereka sudah tidak percaya. Karena ketidakpercayaan itulah maka kabar tentang Yesus Kristus itu dibagikan atau diberitakan ke seluruh dunia, ya, kepada bangsa-bangsa lain, kepada orang-orang lain, ya. Dan karena itulah maka kalau nanti jumlah dari bangsa lain telah penuh, barulah Israel itu masuk. Ya. Baik, kita akan lanjutkan di spot yang berbeda di Yerusalem. Baik.
Ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you. Ya. Sorry. Next di spot yang berbeda Pak Esra. Jadi intinya kenapa mereka sampai nggak percaya dan sampai hari ini nggak percaya, padahal nubuatan perjanjian lama pun, nubuatan nabi-nabi orang Yahudi sendiri, bahkan saya balik lagi, bahkan Mesias itu juga sengsara, dia dengan penderitaan, semuanya itu udah ada. Semua spek dari Yesus Kristus Ya, itu tergenapi. Itu gitu. tafsiran orang Kristen menurut mereka kan. Tapi bukankah perjanjian lama itu ada di dalam nubuatan mereka, kitab mereka? Memang, tapi mereka ini problemnya bukan ada atau tidak ada, tapi masalah tafsir. Oke. Ya misalnya saja Yesaya 53 tentang hamba Tuhan yang menderita. Ya. Orang Kristen menafsirkan hamba Tuhan yang menderita itu kan Yesus. Ya. Tapi bagi mereka siapa hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan itu ya Israel. Ya, hamba Tuhan itu adalah mereka. Ya. Jadi apa dikatakan ya dalam Yesaya 53 itu penyakit kita lah yang ditanggungnya, ya kita mengira dia ini. Dan kata lain mereka mengatakan bahwa Israel ini kan banyak menderita di seluruh dunia ini kan. Oke, ini menarik Pak. Jadi ini problem hermeneutika ini. Jadi tafsir gitu ya. Mereka punya tafsir apa, kekristenan punya tafsir apa gitu ya. Dan mereka sudah mapan dengan tafsirannya, sehingga ya muncul kekristenan awal dengan tafsiran seperti itu. Mereka menganggap itu tafsiran yang terlalu dipaksakan, lalu mencoba menerapkan ayat-ayat perjanjian lama kepada Yesus. Nah, jadi dengan kata lain, apalagi mereka ini kan rabi-rabinya ahli-ahli Taurat, sedangkan yang Kristen ini yang menghubungkan perjanjian lama dengan Yesus ini siapa? Matius, dia siapa? Bukan rabi, dia cuma pemungut cukai yang lalu ngikut Yesus, ya. Lalu ya yang lain-lain kayak Petrus, Yohanes, ya paling-paling yang agak bagus tuh Paulus, ya kan, agak bagus tuh Paulus. Tapi mau dibandingkan dengan rabi-rabi Yahudi dan ahli-ahli Taurat kan nggak sebanding gitu. Nah karena itulah maka mereka menganggap bahwa Kristen itu telah memperkosa Taurat mereka dan mengalihkannya kepada Yesus, dan Yesus dipaksa jadi Mesias. Ya jadi bagi mereka Yesus Mesias, tapi Mesias palsu lah. Tapi pada kenyataannya pengikut Kristus jauh lebih besar, berkali-kali lipat ganda ketimbang mereka sendiri. Ya, tapi kan juga soal kebenaran itu kan bukan soal banyak atau sedikit. Ya. Jadi ya kita juga bersyukur juga bahwa memang Yesus juga sebelum naik ke surga memerintahkan supaya pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Nah, memang pada akhirnya agama Yahudi sendiri juga sangat kecil dibanding Kristen sekarang. Karena setelah penganiayaan lalu pergi ke Eropa, pergi ke Eropa, lalu akhirnya Eropa mulai menjajah hampir seluruh dunia, akhirnya kekristenan ikut ke sana juga, ya. Sementara selain itu juga ada pekerjaan-pekerjaan misi, pekerjaan misi yang memang betul-betul membuat Injil mencapai seluruh dunia. Sementara Yahudi sendiri akhirnya ya nyaris habis. Untung aja sekarang ada pada tahun 1948 itu. Menarik. Cukup menarik Pak Esra. Kita akan bahas lebih detail lagi di spot yang berbeda. Mumpung kita lagi ada di Yerusalem. Sampai ketemu di spot berikutnya. Oke Pak, lanjut lagi mengenai bahkan sampai hari ini masih banyak orang Yahudi yang menolak Kristus itu sebagai Mesias. Bukan Kristus sebagai Mesias, Kristus itu Mesias. Oh sorry, Yesus Kristus sebagai Mesias. Yesus sebagai Mesias. Ya, karena Kristus sendiri itu adalah Mesias gitu ya. Baik Pak, sekarang kita lanjut lagi. Apakah prosentase orang Yahudi yang semakin percaya Kristus, mereka menerima Yesus sebagai Kristus Mesias itu semakin besar dengan berjalannya waktu seperti ini? Ya, nggak terlalu signifikan juga, ya. Beberapa dekade yang lalu cukup besar, tapi itu untuk orang Yahudi yang di luar Israel. Ya. Jadi ada orang Yahudi di mana-mana, ya data-datanya ada cukup jumlahnya cukup besar, sehingga bahkan ada satu
rabi Yahudi yang mencemaskan adanya perpindahan banyak pemuda-pemudi Yahudi menjadi Kristen, ya. Nah, saya kira beberapa majalah seperti majalah Times itu pernah memberitakan itu, ya. Christianity Today pernah membahas itu, ya. Tapi di Israel sendiri sangat-sangat minim, ya. Jadi ya malah nggak ada apa-apa ya dibanding dengan Yahudi, agama Yahudi dan Islam. Kristen menjadi sangat-sangat minor di sini. Lantas berdasarkan kitab-kitab, entah itu Taurat, Perjanjian Lama, nubuatan-nubuatan, kapan itu bisa terjadi bahwa Yahudi itu akhirnya percaya kepada Yesus? Ya karena mereka sudah pernah menolak. Kan janji-janji tentang Mesias itu kan diberikan pada mereka. Tapi ketika Mesias datang, ya mereka menolak dia dan bahkan menyalibkan dia, ya. Seorang namanya Richard Niebuhr, dia bilang memang orang Yahudi harus bunuh Yesus, karena kalau nggak bunuh Yesus, ya agama Yahudi mereka mati. Ya, karena Yesus penuh dengan reformasi, semangat reformasi, mengkritik tatanan Yahudi yang sudah mapan pada waktu itu. Ya, itulah sebabnya dia banyak konflik dengan orang Yahudi dan sebagainya. Dan mereka menuduh dia menghujat. Ya. Karena itulah mereka bunuh dia. Dan waktu mereka bunuh dia itu mereka menganggap bahwa itu satu bakti kepada Allah. Karena mereka menghancurkan seorang penghujat Allah. Ya. Seorang penista agama. Sehingga akibat itulah maka ya dalam bahasa Paulus Allah menegarkan hati mereka dan membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya akhirnya Injil lebih diberitakan pada bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa-bangsa di seluruh dunia menjadi percaya. Tapi Israel sendiri ya seperti itulah. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa sampai hari ini kan yang justru wisatawan yang datang ke sini ya justru dari berbagai macam negara Kristen. Ya, negara itu membuktikan bahwa memang Kristen lebih berkembang di luar. Tapi kapan semua itu akan ya Tuhan belum selesai dengan Israel, ya. Nanti kata kitab suci setelah jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, saya mau masuk ke situ tuh, Pak. Bagaimana tentang konsep jumlah bangsa-bangsa itu terpenuhi? Ya, ini kita bagaimana penjelasannya? Bicara seperti itu harus berhubungan dengan konsep umat pilihan. Ya. Umat pilihan di sini bukan umat pilihan Israel sebagai bangsa pilihan, bukan, tapi umat pilihan secara rohani. Adanya orang-orang pilihan. Nah, orang-orang pilihan itu adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Itu ada pada berbagai-bagai bangsa. Ya, ada orang Amerika, orang Afrika, orang Asia, Eropa, mana-mana. Indonesia, Cina, India, Pakistan, dan macam-macam. Nah, nanti kita bisa lihat bahwa semua orang pilihan itu mereka akan menjadi percaya Yesus pada satu titik dalam hidup mereka. Nah, kita nggak tahu berapa banyak jumlah orang pilihan, tapi sepanjang ada satu orang pilihan yang belum masuk, artinya belum percaya Yesus, tidak akan dipenuhi. Janji itu belum dipenuhi. Jadi nanti seluruh umat pilihan yang ada di segala bangsa itu sudah percaya Yesus, barulah Tuhan Allah di surga satu kali lagi berurusan dengan Israel. Bagaimana konsep itu dengan saksi Yehova gitu, Pak, mengenai jumlahnya persis 144.000 misalnya, gitu kan, apakah saksi Yehova kan ngawur aja bikin tafsiran secara harfiah, itu nggak ada urusan dengan tafsir harfiah, ya. Jadi itu maksudnya adalah jumlah yang penuh dari bangsa lain masuk, baru seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, 144.000 di Wahyu pasal 7 itu kan 12 kali 12 ya. Kali 1.000 sebagai 144.000 toh, sebagai sempurna. Jadi maksudnya adalah kita tidak bicara tentang Israel sebagai bangsa pilihan Allah, tapi juga sebagaimana ada umat pilihan Allah di berbagai bangsa, ada juga umat pilihan Allah di dalam Israel. Ya, Petrus, Paulus, dan Matius, Lukas, itu kan orang-orang Yahudi yang orang-orang Yahudi yang umat pilihan Allah, ya kan, umat pilihan Allah. Nah, sudah ada umat-umat pilihan Allah dari kalangan bangsa Yahudi.
tapi mereka kloter terakhir. Tunggu dulu, bangsa lain, kita kayak saya, Pak Yos. Apakah ada jumlah tertentu yang dituliskan oleh Alkitab? Nggak ada, kita nggak pernah tahu berapa jumlah. Ya. Bahasa simbolisnya adalah 144.000, tapi itu artinya suatu jumlah yang lengkap, yang penuh. Tapi berapa jumlah penuh itu kita nggak tahu. Dan itulah yang diterjemahkan secara harfiah oleh saksi Yehova. Dan seharusnya enggak gitu ya. Wow, sahabat Ngobras, kita sudah makin dalam dan makin maju, advance sampai kepada konsep bagaimana sampai jumlah bangsa-bangsa itu digenapi. Kita masih banyak topik-topik yang lebih seru, dan bahkan sampai nanti diskusi-diskusi, ngobrol Alkitab santai tentang akhir zaman. So, tunggu tanggal mainnya. Tetap ikuti Ngobras, ngobrol Alkitab santai bersama Bapak Pendeta Ezra Soru dan saya Yosua Yan. Tuhan Yesus memberkati. Dari Yerusalem, kota salam lama, dari Yerusalem. Shalom. Salam Damai Ngobras bagi dunia. Oke.